kuasa-Mu ada di tempat ini, firman-Mu disampaikan, dan biarkan kepada setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri, menghilangkan damai sejahtera, aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus, dan biarkan ada firman yang membuat kami bertobat, firman Allah yang mendatangkan damai sejahtera, firman Allah yang mendatangkan masa depan yang gilang gemilang ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sertai mulut lidah bibir hamba-Mu yang sederhana ini dengan kuasa daripada kerajaan sorga. Aku lepaskan setiap kemampuan kami, dan biarkan Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, selamat hari Minggu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya saudara, 10 tahun yang lalu ada peristiwa Garuda jatuh di Sukoharjo, saudara ya. Kenapa? Ada orang-orang yang kemudian waktu mau mendarat darurat, mereka bersaksi gini, wah, aku mau pindah ke belakang saja supaya selamat. Karena apa? Takutnya ketika mendarat darurat, yang jatuh itu adalah kepalanya dulu, saudara ya. Tapi apa yang terjadi? Saudara, ketika dia mendarat, pesawat itu mendarat di Bengawan Solo, saudara, yang kena adalah buntutnya sendiri. Maka yang mati adalah sebagian besar yang ada di belakang. Oleh karena itu, supaya kita tidak seperti itu, mari kita maju ke depan. Mari maju ke depan. Yang di depan pasti selamat. Oke, ayo maju. Ines, maju ke depan. Oke, baik, saudara. Kali ini ada satu cerita menarik, saudara ya. Ini bukan masalah pesawat jatuh, tapi ini masalah pertobatan, saudara ya. Nah, suatu hari ada seorang bernama Stephen. Dia umur 10 tahun. 10 tahun itu masih kecil, saudara ya. Dia lahir di daerah di Inggris, di daerah yang begitu banyaknya kejahatan, daerah hitamnya gitu ya, di mana semua orang terlibat narkoba, semua orang terlibat dosa, semua orang terlibat kejahatan, bahkan mamanya pelacur, ya, temannya, saudara-saudaranya semuanya hidup di dalam dosa. Nah, semakin hari Stephen ini, semakin dia banyak belajar mengenai kejahatan, dan akhirnya umur 20 tahun dia menjadi penjahat yang profesional. Ya, dia menjadi pengedar narkoba di Inggris sana. Nah, apa yang terjadi? Di usia ke-20, ketika dia beranjak dewasa, dia kemudian bermimpi bertemu Tuhan Yesus. Yesus berkata, Stephen, kamu akan masuk penjara karena membunuh orang. Mulai saat itu, saudara, dia merenungkan mimpi, saya akan masuk penjara. Mulai ada kegelisahan dalam hatinya. Dan kemudian Stephen ini kemudian berhari-hari lamanya dia gelisah. Dan akhirnya jawabannya, dia cari yang namanya Tuhan Yesus. Dia pergi ke gereja, dia tanya sama pendetanya, siapa sih Tuhan Yesus? Dia mendatangi saya dan dikatakan bahwa saya akan masuk penjara karena membunuh. Semenjak itu, perubahan besar terjadi dalam kehidupan Stephen. Stephen kemudian berubah total, saudara. Ya. Dan akhirnya, saudara, singkat cerita, dia mendirikan sebuah yayasan asrama menampung orang-orang yang ada di sekitar daerahnya dia lahir. Dia tampung, dia sekolahkan, dia bentuk menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, saudara. Dia punya begitu banyak ratusan orang-orang yang dia tampung. Sampai hari ini dia punya satu yayasan di Inggris, saudara, yang menampung orang-orang korban narkoba, orang-orang yang ada di dunia kejahatan untuk dia tampung dan dia bina, saudara. Nah, itulah, saudara, yang mau saya garis bawahi. Seorang Stephen ya, bertemu Yesus dan mengalami perubahan hidup. Jadi kunci yang pertama, saudara, adalah yang terutama buat kita adalah bertemu Yesus. Ya. Nah, judul firman hari ini adalah metanoia. Ya. Kemarin di CC Adonai kan sudah saya bahas sedikit ya. Apa itu metanoia? Gitu kan. Ada yang masih ingat metanoia? Meta, perubahan berpikir atau pertobatan. Jadi ternyata di Alkitab ada kata metanoia. Kalau saudara belajar bahasa asli, bahasa Yunani, ditulis dalam kitab Perjanjian Baru, Matius 4 ayat 17 sebagai ayat pembuka kita. Matius 4 ayat 17, operatornya hilang. Matius 4 ayat 17.
Saudara ketemu? Sudah ya? Dikatakan demikian. Kita baca sama-sama saudara ya. 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Metanoia. Mengerti saudara? Dalam bahasa pas aktifnya adalah metanoion ya saudara. Artinya bertobatlah. Ya. Itu suatu perkataan di dalam kitab Matius adalah metanoia saudara. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sebagai ayat utama kita. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 ayat sampai 20. Kisah 3 ayat 19 sampai 20. Kisah 3 Ines. Sudah, Kisah 3 sampai 20. 19 sampai 20. Ya. Mari kita baca sama-sama. Ada kata metanoia dalam bahasa Yunani di sini. 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kata metanoia diartikan LAI sebagai sadarlah. Ya. Jadi sadarlah dan bertobatlah itu adalah metanoia dan epistrepo. Jadi apa sih sebenarnya yang mau dikatakan Rasul Paulus di sini? Kalau kamu mengalami kesadaran yang baru, pikiranmu sadar dan bertobat, dosamu dihapuskan. Sadar akan apa? Bahwa kamu orang yang berdosa. Ya. Kalau kita tidak pernah sadar bahwa kita orang berdosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, maka kamu tidak akan pernah menerima kerajaan Allah. Jadi menyadari bahwa kita ini kecil di hadapan Tuhan, kita ini bodoh di hadapan Tuhan, kita tidak berdaya di hadapan Tuhan, kita tidak bisa menyelamatkan diri di hadapan Tuhan. Itulah yang namanya metanoia. Ya. Kalau kita masih merasa saya kan selamat karena saya berbuat baik, karena saya sering rajin ke gereja, itu saudara belum metanoia. Ya. Metanoia adalah kesadaran penuh. Terjadi perubahan pikiran bahwa hidup kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Ya. Dan dipertegas dengan kata epistrepo, yaitu bertobat. Bertobat artinya bagaimana? Jadi metanoia juga diartikan dengan pertobatan. Bertobat, ya. Bertobat adalah ketika kita berjalan menuju dosa, kita berbalik langsung. Kita berjalan menuju kudus. Artinya metanoia adalah perubahan. Tadinya ke sana langsung ke sini, saudara ya. Itu namanya metanoia. Jadi bertobat, berubah, itulah yang Tuhan kehendaki. Nah, mari kita lihat pengertian metanoia yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mengalami perubahan pikiran ya, dari yang tadinya senang berdosa, kemudian jijik akan dosa, itu namanya metanoia. Tadinya yang kita menganggap bahwa nonton pornografi itu biasa karena teman-teman kita biasa begitu. Kemudian kita hidup tidak semangat dan kemudian kita tidak mau melayani Tuhan, itu biasa. Akhirnya kemudian menyala-nyala, membuat terbakar dan kemudian berbalik. Apa yang kamu benci, gitu ya. Apa yang kamu cintai, kamu benci akhirnya, saudara. Ya. Apa yang kamu cintai, akhirnya kamu benci. Itu namanya metanoia. Filipi 3 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Ini Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah bapa pertobatan. Kenapa? Karena satu kali ada satu tulisan yang berkata bahwa 10.000 orang Kristen dibunuh oleh Rasul Paulus. Nah sekarang yang kamu baca itu kitab Paulus, kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus banyak, Tesalonika, Efesus, itu yang nulis Paulus, saudara. Tapi kenapa kok dulunya dia membunuh 10.000 orang Kristen? Pendeta-pendeta Kristen dibunuh, rasul-rasul dibunuh semua. Kenapa? Karena dia seorang Farisi, saudara. Dia membela agamanya. Agamanya apa? Yahudi, gitu ya. Akhirnya apa, saudara? Suatu kali dia bertemu Yesus, ya.
Yesus melakukan perjumpaan pribadi, dia buta akhirnya saudara. Dan semenjak itu terjadi perubahan-perubahan. Rasul Paulus mengalami metanoia. Akhirnya apa saudara? Yang tadinya dia membenci orang-orang Kristen, dia mengabarkan kabar keselamatan. Jadi hari-hari ini saudara, ya, kita sering tidak tahu mana yang benar dan yang mana yang salah. Tadi pagi kita diskusi gitu ya. Ini sekarang di dunia ini, apalagi di media sosial, di YouTube ini, kita nggak tahu mana yang benar dan salah. Semua itu buzzer-buzzer pada bekerja semua di media sosial, saudara, untuk membangun opini masyarakat. Nah, oleh karena itu, saudaraku, hari ini harus berhati-hati. Mungkin ada orang-orang yang kita anggap itu menyerang kekristenan. Pada berita bahwa pembakaran gereja dan lain sebagainya itu lagi marak, saudara ya. Tapi kalau saudara pada masa itu kita membenci Rasul Paulus, sebagai orang Kristen kita pasti akan membenci Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang sangat menakutkan karena dia membunuh orang-orang Kristen. Tapi Tuhan bisa pakai Rasul Paulus, amin. Maka hari ini kita berdoa, ada Rasul-Rasul Paulus yang diubahkan Tuhan dari Saulus menjadi Paulus, saudara. Ya. Nah, itu keadaannya sekarang, saudara. Maka ada satu orang yang kemarin masuk penjara, sekarang masih di penjara apa enggak tahu ya saya. Dulu adalah orang-orang yang sering menyiarkan agama di seberang gitu ya. Sekarang saudara tahu siapa namanya? Saifuddin gitu ya. Gitu kan. Nah, mungkin saudara kenal gitu ya. Tapi hari-hari ini dari seorang yang dari sana Tuhan ubahkan mengalami metanoia dan akhirnya dia berubah total. Nah, itu yang Tuhan harapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan saudara hanya berpikir bahwa orang-orang yang seperti itu mereka tidak bisa dipakai Tuhan. Bisa. Kalau Tuhan mau, itu kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengalami metanoia dan menjadi alatnya. Amin, saudara. Jadi hari ini saudara mulai berpikir luas, saudara. Meta artinya adalah di luar jangkauan. Noia adalah pengetahuan. Pengetahuanmu akan di luar jangkauan karena engkau bertemu terang yang sejati, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena pikiran kita yang kerdil itu membuat kita sering berbuat dosa. Kenapa banyak orang Kristen dibunuh? Karena banyak orang-orang kerdil di luar sana. Mereka belum mengalami pikiran Kristus. Ya, jadi menurut mereka, ya sedemikian saudara, pikiran mereka belum nyampe, gitu ya. Makanya saudara, ya kita percaya waktu pikiran kita digantikan dengan pikiran Kristus, itu terjadi metanoia. Dan akhirnya pikiran kita serupa dengan pikiran Kristus. Itu yang Tuhan kehendaki. Ternyata ringkasan Injil itu simpel, saudara. Saya membaca beberapa kaidah di dalam buku-buku yang saya baca, saudara. Ringkasan Injil itu hanya bercerita mengenai kabar keselamatan dan metanoia, saudara. Ya. Jadi di Kisah Para Rasul 20 ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya hanya bertobat dan percaya. Itu kabar Injil. 4 Injil itu memberitakan untuk bertobat dan percaya kepada Kristus, terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Saya nggak tahu ya kenapa kok saya harus berkhotbah mengenai metanoia. Saya hanya taat waktu Mas Pram tanya temanya apa. Waktu itu saya sedang membaca sebuah buku mengenai kisah-kisah pertobatan, saudara. Dan kemudian ada muncul metanoia. Nah, saudara, pasti ada maksud Tuhan. Bukan, saudara, ada pertobatan itu ada 2 macam, saudara. Pertobatan yang spektakuler, yang mungkin saudara bisa lihat, wah dulunya berdosa gitu, pembunuh-pembunuh, kemudian seperti Rasul Paulus itu spektakuler. Tapi ternyata sebagian besar pertobatan itu tidak spektakuler. Ya, ini saya mau katakan. Ada pertobatan yang drastis, jebret langsung berbalik, ada yang berproses. Nah, kita sering hanya mengatakan bahwa pertobatan itu seperti yang spektakuler. Tadinya berdosa, pemerkosa, pembunuh, kemudian menjadi hamba Tuhan. Gitu. Ada yang pertobatannya itu tidak kelihatan. Ya. Jadi saya mau katakan demikian ya. Banyak termasuk
Saya pribadi itu diproses 20 tahun baru bertobat sungguh-sungguh. Ya. Bertobat itu apa sih? Dari jalan yang sesat menuju jalan kebenaran. Orang yang tadinya mencintai dosa berbalik kepada mencintai kebenaran. Itu saudara. Tadinya senang berdosa, kemudian membenci dosa. Itu namanya pertobatan. Pertobatan juga ada yang pelan-pelan, saudara. Makanya kita harus hargai. Satu kunci yang nanti saya mau kasih tahu bahwa pertobatan itu yang mengerjakan adalah Kristus Yesus. Nah, jadi saudara, inti daripada ringkasan Injil adalah bertobatlah dan percaya. Cuma itu. Injil itu hanya memberitakan itu, saudara. Intinya, saudara, bahwa kerajaan Allah sudah dekat, maka kamu harus bertobat. Ini akhir zaman. Siapa yang bilang bahwa semua keadaan akan menjadi baik? Keadaan justru akan semakin memburuk. Ini tidak populer untuk disampaikan, saudara. Ya. Saudara lebih senang, wah nanti masa depan itu akan baik. Kita akan lebih gampang usaha, kita akan lebih gampang cari pekerjaan, gampang cari jodoh dan lain sebagainya. Saya katakan hari-hari akan semakin jahat. Itu menunjukkan kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu, panggilan untuk bertobat itu diberikan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Tapi masalahnya kamu merespon apa tidak. Tuhan itu panggil, seperti Stephen tadi dipanggil. Tadi ada lagu tidak peduli masa lalu gitu kan. Dia nggak peduli kalau dia memilih kita, itu artinya anugerah. Jadi saya dan saudara adalah orang-orang yang terima anugerah. Jadi jangan kemudian kita berkata kita ini bukan orang yang diberkati, kita orang yang diberkati dengan anugerah yang begitu besar. Sebab apa? Kita dipilih Tuhan. Amin. Jadi harus bersyukur setiap waktu bahwa kita orang yang dipilih Tuhan. Nah ini yang mengerjakan metanoia siapa? Kalau kita belajar Alkitab lebih dalam lagi, saudara, ya. Tuntutan supaya bertobat. Jadi usaha kita bertobat dan kenyataan bertobat adalah mutlak. Perlu untuk pengampunan dosa. Tanpa bertobat tidak ada pengampunan dosa. Kalau kamu mau datang kepada Tuhan tanpa pertobatan, tidak layak kamu masuk di dalam kerajaan Allah. Kalau kamu masih membawa dosa dalam kehidupanmu untuk bawa kepada Tuhan dan mengakui tidak mau melepaskan dosamu, maka kita tidak layak. Tanpa keselamatan mustahil tanpa pertobatan. Iman tanpa pertobatan bukanlah iman yang membawa keselamatan. Jadi ini saya mau kasih tahu rahasia bahwa iman tanpa pertobatan bukan iman yang membawa keselamatan. Tapi juga ada satu pertanyaan. Sia-sia mempertanyakan mana yang lebih dahulu, pertobatan atau iman dulu. Sebab yang mengerjakan pertobatan adalah iman. Nah ini kadang-kadang kita sering dipersulit dengan pertanyaan-pernyataan yang konyol gitu ya. Iman dulu atau pertobatan, seperti ayam apa telur gitu kan. Ya kan? Itu konyol sebenarnya, yang tidak perlu dipikirkan. Kamu pikir-pikirkan, jawabannya adalah kadang itu berjalan serentak, saudara. Ya, mari kita lihat di Filipi 2 ayat 12 sampai 13 rahasianya. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Artinya adalah yang pertama kerjakan keselamatan, yang kedua adalah Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Waktu dulu saya nggak ngerti arti ayat ini, tapi sekarang saya mengerti, saudara, ya, bahwa ada benih firman di dalam kita, itu yang mengerjakan. Kenapa kamu mau bertobat? Kenapa kamu mau mencintai Allah? Itu karena ada benih firman yang tumbuh. Darwin tanam kangkung itu dari kecil, dari biji, ya kan Darwin? Mana Darwin? Saya tanam pokcai itu juga dari bibit. Di dalam kita ada benih itu. Dan ketika dia tumbuh, dia mengerjakan. Itu yang membuat hatimu bergelora. Jadi bukan kita sebenarnya. Pertobatan
itu datangnya daripada Allah. Ini agak sulit untuk dipahami, tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidupmu, kamu akan tahu. Yang mengerjakan adalah Roh Kudus sendiri dalam diri kita. Kenapa ada orang bertobat? Tanpa Roh Kudus tidak ada pertobatan. Ya. Jadi kenapa saya selalu bilang waktu di salah satu CSC, kalian ini domba-domba bukan milik saya. Saya tidak bisa memilikimu, mengatur semauku, mengarahkan semau pikiran, gitu kan. Tapi kalian adalah domba-domba Allah. Saya harus mengantarkan seperti kehendak Allah, gitu ya. Jadi artinya bahwa kalian ini, kalau misalnya itu ada orang yang tidak semua domba sama, ya. Ada yang nakal, ada yang baik, gitu kan. Kalau domba yang nakal, apakah kita buang? Tidak, saudara. Harus digembalakan. Yang baik juga harus digembalakan. Semua harus digembalakan. Tidak boleh pilih-pilih, sebab itu bukan punya saya, itu punya Allah sendiri. Allah yang mengerjakan keselamatan di dalam orang itu. Jadi intinya begitu. Tanpa Allah, ya, tanpa Allah tidak ada satu orang pun bisa bertobat. Ini agak susah, tapi agak dalam, ya. Kalian harus belajar menggali lebih dalam lagi. Tanpa Allah, kalian tidak bisa bertobat. Tanpa Allah, meskipun kalian berusaha, tidak akan mengalami satu perubahan. Jadi intinya, saudara berubah itu karena berjumpa dengan Yesus. Jadi tidak ada yang membesarkan diri. Jemaat Cornerstone semua bertobat karena Pak Surya. Tidak ada, saudara. Ya. Tanpa kalian bertemu dengan Yesus, tidak ada pertobatan. Tugas saya sebagai gembala mengantarkan kalian bertemu dengan Yesus, dan biarkan Yesus yang akan mengubah hidup. Bukan saya Surya Hendarta yang mengubahkan hidupmu, bukan, tapi biarkan Roh Kudus yang mengubah hidup semua domba-domba. Nah, kuncinya hanya sederhana. Kalau ada orang mengalami kehidupan di dalam dosa, temukan dengan Yesus. Tugas kita hanya untuk memperkenalkan Yesus. Makanya ada penginjilan. Penginjilan fungsinya adalah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang berdosa. Nah, saya dan saudara dipanggil untuk itu, karena kita orang-orang bagian yang sudah selamat, yang harus membawa keselamatan kepada banyak orang. Masalah dia bertobat, kapan itu waktunya Tuhan, ya. Yang jelas kita sudah bertugas memberitakan Injil, ya. Kita tidak tahu, saudara, ya. Ada orang sebrengsek apapun gitu, ya, tiba-tiba dia mengalami perubahan, gitu. Makanya tugas saya hari ini sebagai gembala itu adalah menabur benih firman. Saya percaya benih firman tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi waktunya bertumbuh, itu waktunya Tuhan. Kita tidak tahu, gitu ya. Entah itu kalian mungkin sekarang masih hidup di dalam perjuangan, di dalam dosa, tapi suatu waktu mungkin kalian sudah pindah ke negeri antah berantah. Tiba-tiba kalian menggembalakan di sana. Menggembalakan bukan harus gereja, saudara, ya. Seperti Stephen tadi, saudara, ya. Dia menampung anak-anak, dia bentuk menjadi manusia yang berkarakter Kristus. Itu juga bisa, ya. Buat rumah-rumah kalian menjadi rumah-rumah pertemuan, ya, di mana kalian akan menampung banyak orang untuk datang belajar firman Tuhan, untuk belajar bagaimana mengasihi sesama kita. Nah, itulah panggilan-panggilan kita, ya. Jadi panggilan Cornerstone, jangan lupa bahwa karena Roh Allah ada padaku untuk memberitakan kabar baik buat orang miskin, sengsara, terpenjara, tertawan, dan orang-orang yang luka hati. Itu panggilan kita. Jadi kalian harus tahu, kita mungkin belum banyak di sini, tapi saya percaya bahwa kalian leader-leadernya, orang-orang yang akan membentuk dimanapun kalian berada. Saya hari ini tabur, dan saya percaya mungkin setahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan berbuah dan akan bertumbuh, ya. Jadi nanti saya akan lihat banyak orang-orang yang akan mengalami kehidupan di dalam Tuhan, kekasih hati Tuhan. Metanoia berbicara mengenai perubahan mindset, perubahan pola pikir. Nah, kalau kita, saudara, hari-hari ini, tadi pagi saya bilang bahwa di grup sekolah saya zaman dulu SMP gitu,
berbicara mengenai aturan agama gitu kan biasanya. Maka misalnya apa, dilarang ini, dilarang itu, dilarang itu. Metanoia tidak berbicara itu, saudara ya. Metanoia berbicara kesadaran. Kalau agama itu fungsinya melarang, kekristenan bukanlah bicara mengenai agama, saudara. Saya lebih memahami adalah keserupaan seperti Kristus. Kita berbuat bukan karena dilarang, kita berbuat karena kasih ya. Beda loh saudara ya. Dalam melayani juga, misalnya imam musik bilang datangnya jam 8 ya, nanti kita latihan dulu. Kalau saudara datang kemudian, wah ini udah jam 8 kurang 5, nanti saya telat gitu. Saya nggak enak sama yang lain, itu namanya agama. Tapi kalau saudara datang penuh kesadaran ya, meskipun hujan datang gitu ya, jam 8 kurang 5 saudara sudah ada di sini misalnya ya. Saudara datang karena bukan tanggung jawab itu juga agama, tapi karena kesadaran sebagai manusia yang harus jadi teladan. Saya datang karena saya mengasihi Allah, itu namanya kekristenan ya. Jadi metanoia tidak bicara saudara mentaati aturan, lebih dari itu yang saudara lakukan berdasarkan kasih. Meskipun itu bukan tanggung jawabmu, misalnya saudara naik motor di depan Jalan Kejayaan ini, ada seorang yang kemudian jatuh, tidak ada yang tahu saudara. Bukan kewajibanmu untuk, saudara misalnya sudah banyak orang yang datang gitu ya, sudah datang menolong. Kita tidak berkewajiban barangkali, menurut kita, wah kita sedang sibuk nih, kita lewat saja gitu kan. Tidak ada yang menyalahkanmu kalau kamu lewat saudara, karena sudah banyak yang menolong gitu, misalnya gitu ya. Tapi kalau kamu datang kemudian menolong, karena apa? Karena didasari belas kasihan. Yesus melakukan segala tindakan, dasarnya adalah belas kasihan. Jadi bukan karena tanggung jawab, di atas itu adalah belas kasihan. Kalau hanya karena tanggung jawab, saudara, itu namanya agama. Kita tidak bicara mengenai agama, karena agama tidak pernah menyelamatkan. Kita bisa sering melanggar, kita sering tidak melakukan ini dan itu karena hanya perintah. Nah makanya kenapa orang Yahudi taat sekali hukum Taurat, tapi tidak memiliki kasih yang sesungguhnya. Ya, ada orang berzina, perempuan yang berzina, kemudian ini aturannya harus dihukum mati gitu. Tapi Tuhan berbeda. Tuhan melakukannya dengan belas kasih. Itulah saudara, inti kekristenan saudara ya. Bukan bicara mengenai kita harus patuh kepada peraturan. Di atasnya itu saudara, kita melakukannya atas kesadaran. Makanya itu namanya metanoia, perubahan pola pikir ya. Tuhan mau, seandainya Allah itu nggak kelihatan dan nggak ada, kita tetap melakukan kehendaknya. Itulah metanoia. Jadi sampai ya, kalau misalnya dulu di sekolah gitu ya, Bapak Ibu, anak-anak semua gitu ya, kalau nggak ada guru, wah saya paling sukanya itu godain teman-teman gitu, bercanda, nggak belajar dan lain sebagainya, kita ribut semua gitu. Tapi kalau ada guru, tenang semua gitu. Ya toh, semua pasti begitu gitu ya. Nah itu namanya agama saudara. Tapi kalau kesadaran, meskipun ada Pak Guru, Bu Guru, meskipun tidak, itu kita tenang, tetap belajar gitu ya. Saudara, itu gambarannya saudara. Apakah hidup kita di dunia ini seperti itu? Misalnya kalau ada tidak adanya saya gitu misalnya, kalau kalian tetap hidup baik itu baru namanya kesadaran. Kalau ada saya gitu, misalnya wah nggak tidak merokok, tidak wah, tapi kalau ketika saya pergi gitu di angkringan itu tidak bisa. Saya tidak pernah, artinya itu tanggung jawab kalian masing-masing gitu ya. Karena kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk seperti kita, tapi biarkan dia memiliki kesadaran untuk berbuat yang kudus. Itulah metanoia saudara ya. Nah kalau ada saudara di Roma 12 ayat 2 itu katanya apa? Tolong dibacakan satu orang, Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kata berubahlah oleh pembaruan budimu itu adalah metamorf. Saudara tahu kalau di pelajaran biologi apa metamorf? Perubahan dari bulat menjadi kepompong kuku. Ya. Tahu gak metamorf itu apa? Itu perubahan bentuk. Tidak menjadi makhluk yang sama. Tadinya ulat berubah, berproses menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Kalian tahu ulat itu bagaimana? Kalau ada serangan ulat, saudara, itu pohon apa misalnya, kedondong gitu ya, itu habis semua. Kenapa? Semua yang di depan ulat itu semua makanan. Ya. Habis pohon kedondong, daunnya. Tapi setelah itu dia berubah menjadi kepompong dan kupu-kupu. Ada kupu-kupu makan daun? Gak ada. Dia itu seperti bangsawan yang dia cari yang cantik-cantik, nektar, bunga-bunga, dia nemplok di situ dan dia makan. Dia nggak makan sembarangan, ya. Dia nggak rakus, tapi kupu-kupu ini selalu cari yang terbaik dan dia bukan makhluk yang sama dengan asalnya. Nanti saudara, kita juga demikian. Kalau kita mengalami metanoia, metamorf, saudara, dari ulat, mungkin dulu kita ulat, apa aja kita makan, apa saja kita lakukan, itu semua halal. Tapi kalau sudah berjumpa Yesus, kita berubah menjadi kupu-kupu yang cantik, ya. Tidak melakukan sembarangan, semua bertanggung jawab, semua berdasarkan naluri yang baik, saudara. Ya, jadi dia ambil nektar dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara, percaya waktu Yesus datang buat saya dan saudara, dia akan mengubah kita dari ulat menjadi kupu-kupu, dari orang yang melakukan segala tindakan menjadi orang yang tahu mana melakukan yang baik dan yang buruk. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, metanoia pasti membawa perubahan hidup. Kalau kalian, saudara, tidak terjadi perubahan hidup, ingat pertanyaan diagnostik yang sering saya ucapkan. 5-10 tahun yang lalu kamu seperti apa? Sekarang bagaimana? Itu adalah untuk mengetahui apakah metanoia sedang terjadi atas hidupmu atau tidak. Pertobatan terjadi atas hidupmu atau tidak. Apakah kamu masih berbuat semaunya sendiri, berdosa dan lain sebagainya, atau hidupmu sudah menuju kepada kekudusan ilahi. Ya. Makanya pertanyaan diagnostik itu bukan pertanyaan sederhana. 5-10 tahun yang lalu kamu seperti apa? Sekarang bagaimana? Ya kan? Jadi itu harus jadi gambaran dalam kehidupan. Kalau orang sudah berubah, saudara, dia akan selalu melihat semua kesempatan walau dalam kesempitan. Ingat, ini masa susah, saudara, ekonomi susah dan lain sebagainya. Saudara tidak akan pernah takut, saudara. Kenapa? Karena metanoia adalah perubahan pikiran, maka pikiranmu adalah pikiran Kristus, maka kamu tidak akan pernah takut. Setiap kesempatan ada dalam apapun juga, meskipun di dalam kesempitan. Orang yang penuh dengan iman itu akan melihat semua kesempatan dalam kesempitan. Tapi orang yang tidak beriman, orang yang tidak mengalami metanoia, semua kesempatan itu dianggap sempit, saudara. Ya. Tahu maksud saya hari ini? Saya mengajar kalian untuk menjadi orang yang struggle, menjadi orang yang penerobos. Ya. Tidak ada kesempitan di dalam orang percaya. Semua adalah kesempatan. Tuhan bisa pakai segalanya, saudara. Nah, hari-hari ini, saudara, masa-masa sulit, tapi saya percaya bahwa ketika kita mengalami metanoia, perubahan hidup terjadi dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Kemarin saya dengar dagelan gitu ya, saudara. Dagelan itu apa? Guyonan gitu kan. Kadang-kadang kita harus refreshing gitu ya. Kalau saya kan mengajar kalian kalau mencari jodoh gitu kan ya, harus tiga apa? 3M ya. Mahal ya, harus 3M jodoh. Apa? Mencintai Tuhan,
mencintai orang tua dan mencintai itu kan, itu syarat ya. Nah saya lihat di gereja sebelah ada, kalau orang cari jodoh yang cowok itu syaratnya yang cewek itu syaratnya 3T. Wah lebih mahal gitu kan. Pas kalah dong Koroston, mereka 3T, kita 3M doang gitu kan. Yang cewek bilang begini, T yang pertama apa? Dia harus pria yang takwa gitu kan. Wah, takwa itu juga sama kan, cinta Tuhan gitu kan. Kemudian syarat yang kedua, ini beda lagi. T yang kedua adalah tampan gitu kan. Yang terakhir ngeri, saudara. Apa yang terakhir? Hah? Tajir. Dasar matre gitu kan. Kalau yang cowok, saudara, ada orang, ya ini banyak orang ya. Enggak ada orang, oke. Mau cari jodoh udah umur 40, seorang pria gitu ya, cari jodoh. Selalu nasihatnya datang sama Tuhan. Ya, dia tidak datang ke gereja, dia minta konsul sama Pak Pendeta. Pak Pendetanya bilang begini, gampang bro, syaratnya cuma 3B. Wah, 3B ini nggak ada nih ya. Nanti setiap minggu kita evaluasi apakah sudah terwujud apa enggak gitu ya. B yang pertama, kamu harus berdoa. Wah, kemudian dia rajin berdoa. Minggu kemudian dia datang sama pendeta, belum terwujud Pak, gitu kan. Oke, kalau begitu B yang kedua kamu harus lakukan, berusaha, jangan cuma di rumah, ya kamu bergaul lah, gitu kan. Oh, kemudian seminggu kemudian dia balik lagi, belum berhasil Pak. Oke, yang terakhir, gitu ya. Kemudian dia lakukan apa? Ini, kamu berkaca, gitu. Ternyata B ketiga adalah berkaca. Saya lihat ini, kemudian orang ini kemudian langsung pergi meninggalkan gereja, saudara. Ya, karena tersinggung. Kenapa? Karena dia disuruh untuk mengukur kemampuannya, gitu kan, mengukur mungkin standarnya terlalu tinggi. Nah, kekasih hati Tuhan, ya, saya mau tegaskan di sini itu hanya sekedar intermezzo. Konklusinya, saudara, kalau kamu mengalami metanoia, semua hidupmu berubah. Perubahan itu terjadi hanya karena ketika kamu bertemu Yesus. Waktu kamu ke gereja, itu kan kamu bertemu Yesus juga, saudara. Makanya nggak ada yang salah kalau ada temanmu kamu ajak ke gereja. Walaupun kau bisa bertemu Yesus dimanapun, saudara. Tapi ketika engkau bertemu firman, saya percaya benih firman tidak pernah kembali sia-sia. Mungkin di sudut sana ada yang ngantuk, gitu kan. Percaya, itu penuh kuasa. Firman disampaikan, ya dan amin. Meskipun ya mungkin masuknya gitu pelan-pelan atau kedengaran pelan gitu, tapi suatu waktu dia bekerja. Ya. Jadi mari semangat untuk menyebarkan metanoia, ya, supaya orang-orang bertobat, supaya orang-orang sekitar kita mengalami Yesus dan hidupnya berubah. Ini bukan masalah gereja ini besar atau kecil, tapi apa-apa masalahnya adalah kalian berdampak atau enggak. Kita dulu yang harus mengalami metanoia, maka orang-orang sekitar kita akan melihat metanoia, perubahan hidup, perubahan pola pikir. Dari tadinya berdosa, karena melihat engkau hidupnya, kemudian membenci dosa dan berbalik kepada Tuhan. Itulah metanoia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Yesus pegang tanganku Tuhan. Yesus pegang tanganku. Hari ini kami mau ambil keputusan. Mungkin kami masih sering main-main di hadapan-Mu. Kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin kami tidak berdosa, menurut kami itu dosa yang besar, tapi kami sering mengabaikan panggilan Tuhan. Mungkin kami saat ini tidak peka untuk menangkap maksud Tuhan. Ketika Tuhan panggil kami melayani, kami mengajukannya. Atau ketika kami dipanggil melayani, kami tidak melakukan sepenuh hati.
Kami hanya melakukan karena tidak enak dengan teman-teman, tidak enak dengan Bapak Pendeta, tidak enak dengan teman-teman kami yang lain. Kami melakukan hanya karena kewajiban. Tapi hari ini kami mengalami metanoia, Tuhan. Kami sungguh mau, kami bertobat. Kami mau ketika kami melayani semua karena kasih. Hari ini kami bertobat. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Hari ini hamba-Mu berdoa, ada pengertian yang baru. Mungkin hamba-Mu terbatas menyampaikan, tapi kami percaya Roh Kudus yang hari ini hadir itu memberi pengertian kepada setiap kami berdasarkan pembaruan budi kami, dan yang pastinya akan terjadi metanoia, pertobatan, perubahan pola pikir atas setiap kami, dan kami akan ditemukan menjadi orang-orang yang mengalami kehidupan yang baru, lahir baru atas setiap kami, Tuhan. Untuk kami meninggalkan kehidupan dosa kami, meninggalkan Mesir kami, meninggalkan kehidupan lama kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kami membenci setiap kehidupan lama kami yang penuh dosa, untuk kami hidup menuju keserupaan seperti Kristus. Yesus pegang. Kami percaya waktu kami berjumpa pribadi dengan Kristus, dalam mimpi, dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa, dalam membaca firman, dalam perkataan orang lain, dalam setiap khotbah, dalam setiap doa, kami percaya Tuhan melakukan perjumpaan pribadi dengan kami dan mengubahkan hidup kami. Maka hari ini, demi nama Tuhan Yesus yang hidup, demi nama Tuhan Yesus yang melakukan pertobatan atas setiap kami, maka kami mau Tuhan meresponi panggilan-Mu untuk kami membenci semua kehidupan lama yang berdosa, masuk dalam kehidupan yang baru, dan terutama biarkan kami menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga orang